Geger jagat maya, aksi Fuji yang terlalu bucin alias budak cinta yang mengejar sang pacar Thorik ke Singapura terancam akan dilaporkan Farhad Abbas ke kepolisian Singapura. Seperti apa respon Faisal dan Thorik terhadap rencana Farhad Abbas tersebut? Apa sebenarnya yang membuat Farhad Abbas merasa gerah dengan kebucinan dua sejoli ABG ini, Thorik dan Fuji, hingga berencana menyeret mereka ke polisi? Tak hanya itu, pihak Dodi Sudrajat dan Farhad Abbas juga berencana mensomasi pihak Faisal pada hari ini terkait pernyataannya soal dana asuransi kematian milik almarhumah Vanessa Angel yang menurut Faisal tak jelas juntrungannya. Dodi menuntut Faisal agar meminta maaf, dan jika tidak, pihak Dodi akan menyeret Faisal ke polisi dengan melayangkan laporan dugaan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Lantas, seperti apa reaksi Faisal atas ancaman Dodi tersebut? Benarkah Faisal malah tertawa dan tidak menghiraukannya? Apa yang membuat Faisal mengentengkan rencana somasi pihak Dodi? Sementara itu, Faisal mengaku lega karena akhirnya tahu nasib dana asuransi kematian almarhumah Vanessa Angel yang diakui Dodi sudah cair. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Bucinnya Thorik Halilintar dan Fuji yang tengah menjalin hubungan asmara rupanya membuat Farhad Abbas merasa gerah. Ya, Farhad Abbas mengkritik kebucinan hubungan asmara mereka hingga berencana melaporkan Tofu ke kepolisian negara Singapura. Alasan Farhad melaporkan adalah karena Fuji yang selama ini digaungkan sebagai pengasuh Galaskai, kini justru dinilai pihak Farhad dan Dodi mencampakkan Gala karena dimabuk cinta alias jadi budak cinta atau bucin dengan adik Atta Halilintar. Selama ini, Tofu juga tampak asik bersama Gala, hingga bebas membuat konten dengan cucu Dodi Sudrajat tersebut. Di sisi lain, pihak Dodi sendiri merasa dihalang-halangi. Bahkan melalui sosial media pribadinya, Farhad telah memberi peringatan akan melaporkan Thorik. Peringatan buat pacar tantenya Galang, jangan peluk-pelukan atau tarik-tarikan wanita yang lagi mengasuh ponakannya yang dijauhkan dari kakek Dodo. Karena kelakuanmu itu dapat merusak mental, psikis anak asuhannya. Kalau masih nempel seperti perangko, akan kami laporkan ke polisi Singapura. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Faisal terhadap rencana Farhad mensomasi dan melaporkan Tofu? Kita gembor-gemborkan. Pasti sebelum laporan itu ada somasi. Kita yang memperingatkan agar mereka jangan mengeksploitasi ya. Artinya silakan pacaran tapi nggak boleh gendong-gendong anak kecil kan masuk TV gitu. Nggak boleh dijadikan bagian dari konten gitu. Nah kemudian image masyarakat kan bahwa putri dari Pak mertuanya ini itu nggak bisa lepas dari cucunya Dodi gitu. Ternyata bisa juga, mereka bisa keluar negeri usia kecil ya gitu. Oleh karena itu ya kita hanya memperingati aja bahwa jangan sampai ada eksploitasi karena mereka ini kan keluarga berkontenan ya, yang artinya mereka mencari penghasilan sebagian besar dari yang menyangkut
konten-konten yang jangan sampai ini menyangkut cucu daripada. Tapi intinya bucin tuh ibaratnya, kok lu dipercaya sama orang, tau nggak, gara-gara dia megang gala ya, itu dia jalan kaki naik angkot aja dikasih mobil sama orang, kan dia untung gitu. Ya kalau udah orang dapat keuntungan besar seperti itu ya jangan tinggalin gala kan. Mereka itu bukan artis, mereka itu penjaga, pengasuh anak artis. Kebetulan adalah pontan ipar gitu. Jadi ketika kalian diberi rezeki, diberi kemudahan dan diberi segalanya, ya harusnya beri juga porsi yang sesuai pada gala sehingga dia merasakan adanya kenyamanan, keharmonisan, kemartabatan dan kepribadian yang positif. Karena ini menyangkut mereka juga gitu. Kalau anak-anak di lingkungan yang seperti itu ya terlalu lingkungan bebas, itu sebenarnya dijaga. Kenapa ada wali? Nah, kalau saya sih sebenarnya saya bilang sama Pak Dodi, biarkan aja. Ini akan jadi pertimbangan minta dicabut lagi hak perwaliannya kalau memang tidak bisa keluarga ini mengurus gala dengan baik dan benar. lapor dulu. Tofu sendiri menanggapi rencana disomasi dan dilaporkan pihak Dodi Sudrajat melalui sosial media. Thorik Halilintar pun berkomentar melalui akun @thorikhalilintar. Pada foto keduanya tengah duduk di pinggir pantai sembari muka mereka menghadap ke arah lautan lepas. Thorik membuat status sebagai berikut. Susah ya? Mencintai kamu aja dilaporin ke polisi. Cuit Thorik. Sontak, cuitan Thorik tersebut menuai beragam komentar banyak dari netizen, termasuk Fadli, kakak Fuji. Silakan kalau dia mau pacaran, mau kawin, mau apa segala macam sama Tarik, itu saya nggak ada urusan gitu. Yang penting lu jangan kait-kaitkan dengan anak ini. Karena Dodi sulit bertemu anak ini, kenapa mereka yang lain itu dipermudah kan gitu. Nah, di situ kita mencari celah bahwa apa kekurangan dan apa kelebihan apabila mereka bersama. Ternyata ada kekurangannya. Disinilah kita lihat bahwa ada yang tidak pantas, tidak etis. Seorang tantenya yang bisa ke luar negeri masih di bawah umur lah kira-kira kan, dan dibiarkan seperti itu kan bukan muhrimnya kan kira-kira seperti itu. Ya, itu karena bucin sehingga takutnya mereka lupa gitu. Kalau terjadi bucin dan diantar, kenapa? Karena ketika waktu diserahkan mobil dulu, ya diikhlaskan anak ini difoto dengan orang berpakaian partai politik gitu. Baju partai dipakai gitu. Jadi untuk mendapatkan keuntungan kan kira-kira seperti itu. Nah, ini yang bisa kita laporkan. Mengejutkan, Tofu akan disomasi dan dilaporkan ke polisi gara-gara terlalu bucin? Lantas benarkah Faisal tak menghiraukan rencana somasi pihak Dodi terkait uang asuransi yang diterima Dodi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Geger jagat maya dibuat Farhad Abbas, kuasa hukum Dodi Sudrajat, yang berencana melaporkan Tofu alias Thorik Fuji ke polisi karena alasan terlalu bucin. Tak kalah heboh oleh sikap Faisal yang menganggap enteng alias tak menghiraukan rencana somasi pihak Dodi Sudrajat yang rencananya dilayangkan pada hari ini. Alasannya, Faisal mengaku dirinya sudah biasa dilaporkan oleh Dodi sehingga ia tidak mau menanggapinya dengan serius. Apalagi dirinya tidak merasa telah mencemarkan nama Dodi. Tapi pihak Dodi tetap bersikukuh mensomasi Faisal setelah ia kembali liburan dari Bali hari ini. Oh tunggu, besok kan Dodi pulang dari Jakarta, dari Bali. Kalau pasal-pasalnya kita kembali lagi pada
kalau mereka yang tantenya yang melakukan atau papanya, ya kita lihat dulu pasal pencemaran nama baik gitu kan. Kalau nanti kita lihat undang-undang perlindungan anak gitu kan, nanti kan itu ada aturannya lagi. Saya nggak bisa kena dia arahnya kemana gitu. Memang nggak terlalu berat sih, kecuali dia kayak anak-anak pinggir jalan yang digendong orang tuanya, ini kan sebenarnya masih batas wajar gitu. Cuman karena ribut dengan Dodi aja sehingga kita lebih sensitif ketika mereka bebas bersama, ternyata Dodi nggak bisa bertemu, ya itu aja membuat kegalauan dari Dodi. Oke. Di mana letaknya itu pencemaran di mana? Jadi makanya kadang-kadang orang berbicara itu gampang, terserah mau ngomong apa, mau bicara apa dia. Saya berbicara hal itu karena saya ikut tanda tangan, kemudian tidak jelas yang saya tanda tangan ini udah cair apa belum, kan nggak jelas kan? Tentu wajar dong saya bertanya. Jadi kadang-kadang orang ini asal aja ya. Saya sih nggak ngerti lah jawabannya. Setahu saya kita hidupnya masih dalam lingkungan merdeka dasar. Tapi kalau begitu berarti kita udah menghalangi. Jadi saya sih nggak bisa saya komentari. Serah netizen masyarakat lah yang akan. Jadi gimana? Langkah kita terhadap Faisal gimana? Kalau dia tidak minta maaf, kita somasi, kita akan laporkan pidana dia pencemaran nama baik. Oh iya, saya setuju Bang, bisa dilaporkan. Terkait materi somasi dari pihak Dodi Sudrajat, yaitu soal dirinya menyinggung uang asuransi kematian almarhumah Vanessa Angel senilai 530 juta rupiah. Faisal mengaku dirinya tidak pernah menuding pihak Dodi menggunakan uang tersebut. Faisal mengaku pernyataannya soal uang asuransi tersebut hanya sekedar ingin tahu kejelasannya apakah sudah cair dan kalau sudah cair kemana uangnya. Sebab hal tersebut selama ini tidak pernah diberitahu Dodi kepada Faisal. Padahal menurut Faisal, dirinya ikut menandatangani untuk pencairan uang 500 miliar lebih tersebut. Jadi sekarang kalau dia ngomong udah jelas uangnya di sini, ya udah selesai, tenang saya kan. Saya tidak merasa ada harapan anak cucu saya nanti suatu saat. Udah selesai urusan. Cuman kan kemarin kan nggak juga dikelirkan. Pak Ji, umpamanya saya ditelepon, Pak Ji duit udah cair. Ditaruh di rekening ini, taruh di sini. Ya sudah. Nggak ada komunikasi kayak Nah gitu. kan nggak ada. Makanya saya pertanyakan karena udah diam aja udah 5 bulan kan. Sejak saya tendangan kan. Kalau bicara tentang asuransi kan itu memang jelas itu udah punya Dodi gitu dan masih ada dananya, kok nggak ada masalah. Asuransi itu nggak ada masalah, itu terlalu dibesar-besarkan. Haji Faisal cuma saksi yang punya hak atas pemanfaatan dana itu adalah Dodi gitu. Dan ini yang bayar asuransi bukan Vanessa segala macam. Ini bukan harta warisan. Itu tergantung sudut pandang. Kalau kita di sudut pandang agama, di sudut agama tetap punya mama, hak mama adalah hak anak orang tua. Kalau di sudut pemerintah bukan pemerintah ya, di pandangan secara hukum mungkin. Tetapi kita kan orang beragama. Kalau kita berorang agama, kalau orang tua kita meninggal, hartanya itu ke anak, bukanlah ke bapak. Nah, itu secara jadi saya hanya menanyakan secara agama anak ada hak di situ. Itu aja sih, enggak ada saya nggak meminta, saya nggak mau. Bagian saya mana bukan. Mempertanyakan saja. Kalau sudah jelas begitu alhamdulillah. Mengejutkan sikap Faisal yang tidak menghiraukan rencana somasi dari pihak Dodi Sudrajat terhadap dirinya. Benarkah Faisal juga terkejut setelah mendapat kabar bahwa asuransi kematian almarhumah Vanessa Angel sudah cair dan ada nama pihak ketiga dalam urusan asuransi tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Heboh, pihak Faisal tak menghiraukan rencana somasi yang dilayangkan pihak Dodi Sudrajat dan kuasa hukumnya Farhad Abbas. Tak kalah heboh,
pernyataan Faisal yang akhirnya tahu dana asuransi sudah cair 5 bulan lalu. Ya, Faisal dari pernyataan Dodi kemarin, Faisal akhirnya tahu bahwa dana asuransi almarhumah Vanessa Angel sudah cair. Atas kabar tersebut, Faisal mengaku lega. Namun, Faisal sendiri tidak mengetahui asal-usul asuransi tersebut. Ia juga tidak tahu kalau asuransi almarhumah Vanessa tersebut sudah dibayar lunas oleh Profesor Bambang Saputra. Saya kan hanya ingin tahu, ingin jelas. Karena waktu itu untuk pencairan itu saya kan tanda tangan. Nah, kalau memang sudah cair, alhamdulillah. Nah, kalau sekarang ditaruh umpamanya di suatu bank swasta yang aman, ya saya lega. Berarti ada harapan anak saya suatu saat akan mendapatkan. Ya udah, ya saya kan hanya meminta kejelasan itu. Kalau udah jelas ya udah clear. Supaya jangan kemarin kan saya bilang kan enggak tentu jeruntungannya. Sekarang kan jelas itu kan. Kalau memang begitu saya sih lega saya. Berarti suatu saat tidak tertutup kemungkinan anak saya akan mendapat bagian. Masalah asuransi tadi tidak punya hak anak. Memandang hak itu di segi agama. Ini saya memandang di segi agama. Lah, saya tidak punya hak. Gimana ceritanya sih? Aliran mana agama mengatakan bahwa anak tidak punya hak terhadap harta orang tuanya? Itu pertanyaan juga. Jadi makanya tidak usah kita terlalu tanggapi lah. Ada yang kalian tanya juga lah hal-hal itu. Saya banyak sedikitnya tahu, saya paham. Cuma saya nggak mau. Sebenarnya saya udah nggak ingin ribut-ribut, nggak ingin bermasalah juga saya sebenarnya. Saya nggak tahu, saya di soal di luar itu saya nggak tahu. Saya hanya mengerti dan pahamnya setelah anak saya menikah. Itu aja sih. Kalau hal-hal lain di luar itu saya nggak paham dan saya tidak mengerti. Tentu saya hanya berbicara sejauh hal-hal yang pantas saya bicarakan. Sejauh yang saya bisa ikut campur. Dan saya tidak akan mau ikut campur di luar daripada itu. Kita tunggu Dodi akan melakukan konferensi pers besok tentang asuransi. Kalau asuransi itu nggak ada kepentingan apa-apa, itu uang Dodi, orang tua. Sama kalau kita ngasih orang tua kita mobil nih, beliin mobil atau rumah orang tua. Ketika kita meninggal, itu bukan jadi warisan anak, itu yang buat orang nggak usah dipanas-panasi. Bahwa untuk itu uangnya udah dikasih ke soulmate-nya. Semua biaya-biaya Vanessa selama itu ditanggung oleh Prof Bambang. Sepedanya juga, tas-tas itu mahal. Makanya kalau Dodi minta barang itu adalah, kecuali mereka bisa membuktikan Bibi yang beli. Kecuali Faisal yang bisa membuktikan yang beli adalah Bibi. Nah, terus setelah menikah saya masa saya menanya-nanya, ya nggak elok lah dong. Sudah jelas, dia bersuamikan anak saya, masa saya tanya masa lalunya sama orang lain? Gila kali saya ya. Menantu saya tanya masa lalunya dengan orang lain gimana? Mungkin nggak? Pantas nggak kira-kira? Ya nggak mungkin lah. Nah kalau memang ada, saya nggak paham, saya nggak ngerti. Dan saya tidak pernah mendapatkan cerita tentang itu. Saya nggak dapat cerita tentang itu. Tak hanya itu, yang mengejutkan, Faisal juga mengaku tak tahu soal asal-usul sepeda Brompton seharga 48 juta rupiah milik Vanessa Angel yang belakangan diakui Profesor Bambang ia belikan untuk Vanessa sebelum dinikahi Febrian Andriansyah alias Bibi. Yang Faisal ketahui bahwa sepeda tersebut telah dijual oleh Vanessa, namun karena alasan apa, Faisal pun tak tahu. Saya nggak tahu masalah sepeda dijual itu kan gini ya. Kalau saya tentu nggak mungkin saya memberondong giniin duit kepada anak saya, kan nggak mungkin ya. Tentu saya satu-satu umpamanya saya bantu ini kan. Terus dia perlu tentu dia nggak mau dia minta tolong. Apalagi anak saya almarhum Febri ini ya. Almarhum Febri ini dia nggak mau menyusahkan termasuk menyusahkan. Kalau dia udah minta tolong satu, saya tolong bantu satu. Dia ada kebutuhan lain dia nggak mau lagi. Jadi mungkin bisa saja tidak tertutup kemungkinan karena baru kemarin minjam duit sama saya. Nah, minjam lagi ini tentu nggak enak dia. Apa yang ada bisa aja dia jual. Itu tidak tertutup kemungkinan siapapun. Kita juga punya perasaan kita kan. Karena Panes ini menurut saya kan istri dari anak saya. Tentu saya harus melindungi dia. Tentu harus saya menjaga dia agar jangan beredar fitnah, agar jangan beredar caci makian, agar jangan sampai orang sampai merusak namanya. Kemudian jangan sampai hilang hak-hak dia. Tentu sebab hak-hak dia ini akan menjadi hak anaknya. Itu aja sih. Saya dari mananya ya kalau saya sih nggak paham saya itu. Karena saya harus ada, kalau orang umpamanya ada bukti istilahnya
Pak Haji ini ada utang nih harus bayar. Ya kalau ada buktinya, kalau mau utang sih ya. Itu kan urusan saya sama anak saya. Saya berbicara kan urusan saya sama anak saya. Sebenarnya nggak perlu. Orang itu kan menyebut kan begini ya. Orang itu menyebut. Ya saya tentu menyebut bahwa saya kepada anak saya sudah banyak pengorbanan saya. Kan ada orang mengatakan bahwa saya umpamanya pandangnya itu kan kurang tepat lah menurut saya. Padahal saya selama ini kan membantu. Apa yang saya bantu? Ini saya bantu kan begitu. Saya jelaskan. Ya kalau mereka tidak mau menerima, ya sudah, tidak perlu diperpanjang. Dan saya tidak minta bayar kepada mereka, pada orang-orang yang mengkritik orang-orang yang saya tidak minta bayar. Saya hanya menyampaikan agar jangan terjadi salah persepsi dan salah prasangka, jangan terjadi suudzon. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.